wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Ayuningsi dengan NIM 2019030204. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester untuk mata kuliah penilaian status gizi. Pertanyaan pertama, jawabannya adalah kurang gizi dapat menyebabkan berbagai keterbatasan antara lain pertumbuhan mendatar, berat badan, dan tinggi badan menyimpang dari pertumbuhan normal dapat diamati pada anak-anak yang kurang gizi. Anak yang kurang gizi tidak mampu berkonsentrasi. Akibatnya dalam melakukan kegiatan eksplorasi lingkungan fisik tidak dapat melakukan dalam waktu yang lama dibandingkan dengan anak yang status gizinya baik. Indikator yang relevan untuk anak balita yang gizinya kurang yaitu baik secara biokimia, secara klinis, dan secara survei konsumsi pangan. Penilaian status gizi secara biokimia pada anak balita yang paling relevan adalah salah satunya ukuran yang sangat sederhana dan sering digunakan pada anak balita adalah pemeriksaan hemoglobin sebagai indeks dari anemia. Metode biokimia sendiri digunakan untuk suatu peringatan bahwa kemungkinan akan terjadi keadaan malnutrisi yang lebih parah lagi. Maka menentukan kimia fal dapat lebih banyak menolong untuk menentukan kekurangan gizi yang spesifik. Sedangkan untuk penilaian status gizi secara klinis pada balita kurang gizi yang paling relevan yaitu jika menggunakan indikator klinis dirasa kurang spesifik ya untuk menentukan gizi kurang pada anak balita, karena terkadang banyak gejala klinis yang masih kurang untuk digali. Untuk pemeriksaan secara klinis sendiri itu dapat dilihat melalui mata, gusi, rambut, kuku, kulit, dan lidah. Menurut saya penilaian status gizi secara klinis ini kurang efisien, tapi lumayan membantu dalam masalah balita kurang gizi ini. Selanjutnya ada penilaian status gizi secara survei konsumsi pangan pada balita yang kurang gizi. Di survei konsumsi pangan ini nantinya pengumpulan data konsumsi makanan dapat memberikan gambaran tentang konsumsi berbagai zat gizi pada masyarakat, keluarga, dan individu. Survei ini dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan zat gizi pada balita, dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan zat gizi pada balita. Kurang gizi pada balita ini survei konsumsi pangannya yang digunakan yaitu metode recall 24 jam, di mana nanti si ibu dan pengasuh disuruh untuk menceritakan semua yang dimakan atau diminum dalam 24 jam yang lalu oleh si balita tersebut. Berikut adalah literasi yang saya gunakan. Pertanyaan kedua, jawaban untuk pertanyaan nomor 2 ini yaitu indikator yang sangat relevan untuk menunjukkan balita tersebut mengalami gizi lebih yaitu dengan menggunakan survei konsumsi pangan. Jadi, survei konsumsi pangan ini digunakan untuk mengidentifikasi status gizi lebih dan kurang. Mengapa menggunakan survei konsumsi pangan? Karena survei konsumsi pangan adalah
penentuan khusus gizi secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi. Gizi lebih bisa terjadi karena faktor pola asuh yang acak, di mana pemberian ASI, pemberian empasi terlalu dini, dan asupan nutrisi yang berasal dari jenis makanan olahan, serba instan, minuman soft drink, dan makanan jajanan seperti makanan cepat saji atau fast food yang tersedia di berbagai gerai makanan. Selain itu, gizi lebih juga dapat terjadi pada anak yang ketika masih bayi tidak dibiasakan mengonsumsi air susu ibu atau ASI, tetapi menggunakan susu formula dengan jumlah asupan yang melebihi porsi yang dibutuhkan si anak balita ini. Akibatnya, nanti si anak tersebut akan mengalami kenaikan berat badan pada saat ia berusia 4-5 tahun. Berikut adalah literasi yang saya gunakan. Pertanyaan ketiga, jawabannya adalah pengertian stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu yang cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Untuk kasus yang satu ini, indikator yang paling relevan dan sangat membantu dalam masalah stunting ini yaitu dengan pemeriksaan secara biokimia dan pemeriksaan secara survei konsumsi makan. Untuk pemeriksaan secara biokimianya itu bisa menggunakan salah satu ukuran yang sangat sederhana dan sering digunakan, yaitu hemoglobin, dan pemeriksaan kadar gizi. Kadar gizi dapat digunakan untuk mengukur adanya resiko defisiensi zinc. Defisiensi zinc dalam serum darah berhubungan dengan kejadian stunting dan terhambatnya perkembangan seksual. Untuk penilaian status gizi secara survei konsumsi makanan untuk balita yang mengalami stunting dilakukan dengan metode frekuensi makanan. Apa itu metode frekuensi makanan? Metode frekuensi makanan merupakan metode untuk mengukur kebiasaan makan individu atau keluarga sehari-hari sehingga diperoleh gambaran pola makan atau pola konsumsi bahan makanan secara kualitatif. Dan kemudian nantinya bisa dilakukan analisis rata-rata tingkat keseringan konsumsi bahan makanan dalam satu hari, minggu, atau bulan, dan tahun. Berikut adalah literasi yang saya gunakan. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Jawabannya adalah masalah gizi yang sering ditemui pada anak usia sekolah yaitu kurangnya energi dan protein. Jadi kurang energi dan protein ini disingkat jadi CAP. Ditandai dengan berat badan dan gizi badan yang kurang. Jadi untuk kurang energi dan protein ini ditandai dengan berat badan dan tinggi badan yang kurang. Mencerminkan kebiasaan makan anak yang jelek atau sosial ekonomi yang kurang. Sekitar 30% anak-anak prasekolah menderita CAP atau kondisi kurang energi dan protein. Untuk mengatasi masalah ini dapat dilakukan dengan cara memperbaiki pola asuh dan menjaga pola makan. Selanjutnya
ada anemia gizi. Anemia gizi ini terjadi karena makanan tidak seimbang yang disebabkan kurang konsumsi sumber zat besi dan asam folat serta investasi cacing. Hal ini memungkinkan karena terlalu banyak makan jajanan atau hanya mau minum susu saja. Jumlah penderita anemia pada anak sekitar 40%. Anemia dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, mudah lelah, dan konsentrasi berkurang. Cara mengatasi masalah anemia gizi pada anak sekolah yaitu dengan menerapkan pola makan yang baik, yang suplementasi besi untuk anak-anak dapat dilakukan guna untuk mempercepat kenaikan kadar hemoglobin. Selanjutnya yaitu ada kurang vitamin A. Jika anak usia sekolah kurang mengonsumsi vitamin A, akan berakibat pada gangguan penglihatan dan gangguan pertumbuhan. Jika anak usia sekolah kurang mengonsumsi vitamin A, maka berakibat pada gangguan penglihatan dan gangguan pertumbuhan. Biasanya banyak ditemukan pada anak-anak dengan pola makan yang kurang baik karena kurang pedulinya orang tua atau karena kemiskinan. Cara mengatasinya yaitu dapat dilakukan cara banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Vitamin A terdapat pada sayur atau buah yang berwarna hijau, kuning, merah, atau gelap seperti contohnya pada kangkung, bayam, ubi, wortel, daun selada, pepaya, dan tomat. Dan selanjutnya ada karies pada gigi. Karies pada gigi ini dapat terjadi karena terlalu sering memakan cemilan yang lengket dan banyak mengandung gula, serta tidak dibiasakan menggosok gigi. Dari indikator antropometrinya itu menggunakan berat badan dan tinggi badan. Berat badan diperlukan untuk mengetahui apakah berat badan anak berada di skala normal dalam kurung sehat atau tidak. Tinggi badan juga diperlukan untuk mengetahui pertumbuhan massa tulang yang mengalami pemanjangan dalam kurung bertambah tinggi atau tidak. Tinggi badan juga diperlukan untuk mengukur indeks massa tubuh pada anak. Untuk indikator penilaian status gizi klinisnya pada anak yaitu bisa dilihat dengan adanya gejala seperti pucat, letih, sesak napas, dan pusing. Tanda dan gejala tersebut timbul disebabkan karena hipoksia jaringan dan mekanisme kompensasi fisiologi. Yang kedua itu ada terjadinya masalah kekurangan vitamin A, termasuk kelemahan adaptasi gelap, niktalopia atau yetalopia, dan lesi okular. Selanjutnya, penilaian status gizi menggunakan indikator biokimia, yaitu dengan pemeriksaan kepucatan. Nah, pemeriksaan kepucatan ini adalah cara termudah sekaligus relevan untuk mendeteksi rendahnya konsentrasi hemoglobin, karena jika kadar hemoglobin rendah dapat mengakibatkan tubuh mengalami anemia. Terus ada juga pengukuran kadar gizi darah, dapat digunakan untuk mengetahui adanya risiko defisiensi zinc. Defisiensi zinc dalam serum darah berhubungan dengan kejadian stunting dan terhambatnya perkembangan seksual. Selanjutnya ada penilaian status gizi menggunakan indikator survei konsumsi pangan. Nah, survei yang
paling cocok untuk semua masalah gizi di atas adalah menggunakan metode food recall 24 jam dan metode frekuensi makanan. Metode food recall 24 jam yaitu dengan menanyakan kepada orang tua si anak tentang apa saja yang telah dikonsumsi oleh si anak selama 24 jam terakhir. Sedangkan untuk metode frekuensi makanan adalah si ibu harus membiasakan si anak untuk makan di pagi hari, siang, dan malam hari secara rutin agar terciptanya pola makan yang baik, dan setelahnya menghitung seberapa sering si anak ini mengonsumsi bahan makanan dalam satuan hari, minggu, atau bulan dan tahun. Berikut adalah literasi yang saya gunakan. Pertanyaan kelima, jawabannya adalah ibu hamil kurang gizi ini dapat berdampak pada peningkatan berat badan janin. Janin akan mengalami peningkatan berat badan yang cukup lambat. Apabila ibu hamil tidak memperbaiki gizinya, sangat besar kemungkinan untuk melahirkan bayi lahir rendah. Asupan gizi ibu yang kurang baik karena kurangnya ketersediaan makanan atau adanya gangguan makan dan penyerapan tentunya akan berdampak pada asupan gizi janin. Kurangnya asupan gizi yang didapat melalui plasenta membuat berat badan janin hanya meningkat sedikit. Indikator yang paling relevan menurut saya yaitu dengan pemeriksaan secara langsung yaitu biokimia, dan pemeriksaan secara tidak langsung seperti survei konsumsi makanan, statistik vital, dan faktor ekologi. Karena si ibu hamil dapat tahu dengan pasti penyebab beliau mengalami kekurangan gizi. Untuk penilaian atau pemeriksaan biokimia pada ibu hamil, yaitu salah satunya dengan pemeriksaan hemoglobin. Dengan pengukuran kadar Hb ini digunakan untuk mengetahui satu gangguan yang paling sering terjadi selama kehamilan, yaitu seperti anemia gizi. Di sana, ibu hamil dapat melihat adanya anemia atau kurang darah juga bisa menjadi ciri ibu hamil kurang gizi. Ciri ini sangat berdampak pada kesehatan ibu pada saat kehamilan. Harus ada penanganan secepatnya agar kondisi anemia ini segera diatasi. Berikut ini adalah kategori batas bawah hemoglobin menurut WHO. Selanjutnya ada penilaian atau pemeriksaan secara tidak langsung. Itu dibagi menjadi 3, yaitu survei konsumsi makanan, statistik vital, dan faktor ekologi. Survei konsumsi makanan ini digunakan untuk menentukan status gizi ibu hamil secara tidak langsung dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang dikonsumsi oleh si ibu. Faktor yang paling utama untuk ibu hamil ini yaitu pendapatan. Pendapatan ini merupakan faktor yang paling menentukan kualitas dan kuantitas makanan dan gizi ibu selama bulan-bulan terakhir kehamilan dan ukuran bayi pada saat lahir. Semakin buruk gizi ibu, maka semakin kurang berat badan. Semakin buruk gizi ibu, semakin kurang berat dan panjang bayinya. Yang kedua itu ada statistik vital, adalah metode dengan menganalisis data beberapa statistik kesehatan seperti angka kematian berdasarkan umur, angka kesakitan dan kematian akibat penyebab tertentu, dan data lainnya yang berhubungan dengan gizi. Selanjutnya ada faktor ekologi. Dikatakan bahwa
Malnutrisi merupakan masalah ekologi sebagai hasil interaksi beberapa faktor fisik, biologis, dan lingkungan budaya. Jumlah makanan yang tersedia sangat tergantung dari keadaan ekologi. Berikut adalah literasi yang saya gunakan. Pertanyaan ke-6. Jawabannya adalah dilihat dari perhitungan antropometrinya pada ibu hamil menunjukkan ibu hamil tersebut mengalami status gizi lebih. Indikator yang paling relevan dengan kejadian ini adalah indikator biokimia dan survei konsumsi pangan atau makan. Untuk indikator biokimia dilakukan agar ibu hamil dapat mengetahui bahwa dia dalam keadaan gizi yang normal atau gizi lebih. Karena gizi lebih dapat memungkinkan mendapatkan hipertensi, diabetes, dan meningkatkan resiko angka kematian pada anak. Sedangkan untuk indikator survei konsumsi makanan dilakukan agar si ibu dapat membatasi makan dan digunakan untuk mengatur pola makan tersebut yang tadinya acak menjadi lebih tertata atau tersusun. Karena ibu hamil yang memiliki gizi berlebih akan mengakibatkan terkumpulnya cairan dan dapat menyebabkan kelebihan lemak yang disimpan. Akibatnya lemak tersebut cenderung akan menetap setelah si ibu ini melahirkan. Berikut adalah literasi yang saya gunakan. Selanjutnya, pertanyaan ke-7. Sebelumnya, urgensi sendiri adalah sesuatu yang mendorong atau memaksa kita untuk segera menyelesaikan atau menindaklanjuti suatu hal yang sangat penting dan mendesak. Jawabannya adalah urgensi dari penilaian status gizi pada pekerja atau orang dewasa yang biasa dilakukan secara langsung, yaitu dengan menggunakan penilaian secara antropometri yang terdiri dari berat badan, tinggi badan, lila, dan IMT. Mengapa berat badan? Berat badan merupakan parameter antropometri pada dewasa yang paling utama karena bisa digunakan untuk melihat perubahan dalam waktu singkat, memberikan gambaran status gizi sekarang, dan parameter yang sudah umum digunakan. Pengukuran berat badan pada dewasa dapat menggunakan timbangan jarum. Selain itu, timbangan digital. Dijelaskan juga tinggi badan. Tinggi badan merupakan dasar dari pengukuran linier tinggi atau panjang atau stature dan merefleksikan pertumbuhan skeletal. Pengukuran linier lainnya seperti tulang bisa digunakan untuk tujuan tertentu. Pengukuran tinggi badan dilakukan dengan menggunakan mikrotoa atau mikrotoes dengan ketelitian 0,1 cm yang dapat digunakan pada orang dewasa. Selanjutnya ada lila atau lingkar lengan atas, menggambarkan cadangan lemak keseluruhan dalam tubuh. Besarnya ukuran lingkar lengan atas menunjukkan persediaan lemak tubuh cukup banyak. Sebaliknya, ukuran yang kecil menunjukkan persediaan lemak sedikit. Alat ukur dari lingkar lengan atas ini atau lila menggunakan pita lila. Oke, yang terakhir ada IMT. IMT merupakan salah satu cara pemantauan status gizi usia dewasa atau lebih dari 18 tahun adalah dengan mengukur indeks massa tubuh atau IMT dengan membandingkan berat badan terhadap tinggi badan. Cara menghitungnya yaitu IMT atau indeks massa tubuh sama dengan berat badan dibagi dengan tinggi badan dikali dengan tinggi badan.
Selain penilaian status gizi secara antropometri, penilaian status gizi secara biokimia juga dapat dilakukan pada screening gizi. Merupakan hal yang penting yang bisa dilakukan untuk pekerja atau orang dewasa. Biasanya bagi pekerja, setiap perusahaan suka atau sering mengadakan pemeriksaan rutin untuk para pegawainya. Hal yang biasanya dilakukan adalah dengan menggunakan pemeriksaan secara biologi. Hal yang biasa dilakukan adalah dengan menggunakan pemeriksaan secara biokimia ini. Jadi, pemeriksaan tersebut dilakukan di ruang laboratorium. Apa saja yang diperlukan? Untuk uji tes ini biasanya menggunakan jaringan tubuh seperti darah, urin, tinja, dan pemeriksaan hati serta otot. Selanjutnya juga nih ada pemeriksaan penilaian status gizi secara tidak langsung untuk orang dewasa yang dapat dilakukan, yaitu survei konsumsi makanan. Survei konsumsi makanan atau pangan adalah metode penentuan status gizi secara tidak langsung. Berikut adalah literasi yang saya gunakan. Pertanyaan ke-8. Sebelumnya, pengertian krusial sendiri yaitu penting atau esensial untuk memecahkan masalah. Jawabannya yaitu penilaian status gizi yang krusial pada atlet yaitu ada secara langsung dan tidak langsung. Yang secara langsung ini ada antropometri, biokimia, dan klinis. Sedangkan secara tidak langsung ada survei konsumsi pangan atau makanan. Untuk penilaian status gizi pada atlet secara antropometri yaitu ada berat badan dalam penimbangan. Ini sebaiknya subjek atau responden tidak memakai sepatu, jaket, mantel, dan perhiasan yang berbobot. Subjek dalam keadaan telanjang atau hanya menggunakan pakaian seminim mungkin. Tinggi badan ini sangat diperlukan untuk atlet untuk mengukur posisi tubuh berdiri atau vertikal dengan kaki menempel pada lantai. Selanjutnya ada skin fold. Skin fold adalah pengukuran yang baik untuk mengukur lemak bawah kulit. Kedua distribusi lemak di bawah kulit adalah sama untuk semua individu, termasuk jenis kelamin. Ketiga, ada hubungan antara lemak bawah kulit dan total lemak tubuh. Keempat, jumlah dari beberapa pengukuran skin fold dapat digunakan untuk memperkirakan total lemak tubuh. Pengukuran skin fold umumnya digunakan untuk anak umur remaja ke atas. Umumnya jumlah lemak bedakan menurut jenis kelamin. Pengukuran lemak tubuh dengan cara skin fold biasanya sering dilakukan di lapangan, terutama di bidang olahraga untuk memonitoring presentase lemak tubuh atlet selama latihan dan pada masa pertandingan serta di tempat senam untuk memonitor hasil olahraga yang ditunjukkan untuk menurunkan berat badan dari komponen lemak. Selanjutnya ada rasio lingkar ringan pinggang dan panggul atau RLPP. Lingkar panggul adalah daerah di setiap sisi pinggang, terdiri dari 3 bagian, ilium, ischium, dan pubis. Bagian atas femur atau tulang kaki bagian atas. Selanjutnya ada indeks massa tubuh atau IMT. IMT ini merupakan salah satu cara pemantauan status gizi usia dewasa, atau bisa juga digunakan untuk atlet kan ya, dengan mengukur indeks massa tubuhnya dengan membandingkan berat badan terhadap tinggi badan. Selanjutnya itu ada pemeriksaan secara biokimia pada atlet. Yang pertama itu ada pemeriksaan eritrosit pada atlet. Nilai normalnya itu 4,6 sampai 6,2 juta
Ada hemoglobin juga. Pemeriksaan hemoglobin ini untuk menegakkan diagnosis anemia, monitoring anemia, keadaan dehidrasi, hematokrit pada atlet. Selanjutnya ada asam laktat, juga asam urat pada atlet. Selanjutnya ada kreatinin pada atlet. Kreatinin adalah terakhir ada SGOT. Untuk pemeriksaan klinis pada atlet yaitu dengan dilihat tekanan darahnya. Tekanan darah merupakan hasil dari curah jantung. Tekanan darah akan meningkat selama latihan dan keadaan emosi. Tekanan darah akan menurun saat istirahat dan tidur. Tekanan darah tinggi sangat berbahaya untuk atlet power. Selanjutnya juga ada denyut nadi. Denyut nadi adalah suatu detak yang dihasilkan oleh pompa jantung yang mengalirkan darah dan masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, detak jantung tersebut ini dapat memantau stamina pada atlet. Nah, berikut ini adalah kategori denyut nadi. Nah, untuk penilaian status gizi secara tidak langsungnya yaitu menggunakan survei konsumsi makanan. Nah, survei konsumsi makanan untuk atlet ini menggunakan metode food frequency, metode semi FFQ, dan metode food waging. Berikut adalah literasi yang saya gunakan. Pertanyaan 9. Penilaian status gizi yang dilakukan secara rutin pada lansia yaitu penilaian antropometri. Untuk lansia, dia tidak ada pengukuran untuk tinggi badan ya, tapi diganti dengan metode lain seperti pengukuran tinggi lutut, panjang depa, dan panjang ulna. Berikut ini adalah gambaran contoh cara mengukur tinggi lutut, panjang depa, dan panjang ulna. Nah, selanjutnya ada berat badan. Berat badan ini merupakan parameter antropometri pilihan utama karena beberapa alasan, yaitu merupakan perubahan dalam waktu singkat. Selanjutnya ada lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas menggambarkan cadangan lemak keseluruhan dalam tubuh. Selanjutnya ada skin fold. Skin fold adalah pengukuran yang baik untuk pengukur lemak bawah kulit. Selanjutnya, untuk penilaian status gizi secara biokimia pada lansia, ini pemeriksaan biokimianya adalah hemoglobin dan hematokrit. Pengukuran hemoglobin atau HB dan hematokrit atau HT merupakan pengukuran yang mengidentifikasi defisiensi sebagai bahan nutrisi. Selanjutnya itu ada transferin. Transferin adalah parameter lain yang digunakan dalam mengkaji status protein visceral. Terakhir yaitu ada keseimbangan nitrogen. Untuk pengukuran status gizi klinis pada lansia yaitu ada pemeriksaan secara fisik dan pemeriksaan secara fungsional. Berikut adalah literasi yang saya gunakan. Pertanyaan 10. Jawabannya adalah akurasi, presisi, dan ketidakpastian hasil pengukuran merupakan parameter yang saling berkaitan satu sama lain, yang digunakan sebagai indikator unjuk kerja suatu metode pengujian. Ketidakpastian pengukuran mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam menentukan akurasi dan presisi. Pengertian dari akurasi sendiri yaitu kemampuan untuk mendapatkan hasil yang sedekat mungkin dengan hasil yang sesungguhnya atau true value atau superior, sama dengan supervisor. Sedangkan presisi adalah kemampuan untuk mengukur secara berulang-ulang dengan kesalahan yang minimal dan kemampuan untuk mengukur subjek yang sama secara berulang dengan
dengan kesalahan yang minimal. Indikator untuk presisi biasanya digunakan simpangan baku yang menunjukkan variasi populasi data diperoleh. Makin rendah nilai simpangan baku, maka data yang diperoleh akan semakin berdekatan, dan ini berarti presisi hasil pengukuran yang dilakukan adalah lebih. Bagaimanakah cara memastikan presisi dan akurasi pada setiap indikator? Yang pertama itu memilih alat ukur yang tepat. Artinya alat ukur harus reliable, yaitu alat ukur yang digunakan harus memenuhi persyaratan reliabilitas dan validitas. Nah, di sini ada 3 macam validitas alat ukur. Yang pertama itu ada validitas isi, kedua itu ada validitas konstruk, yang ketiga itu ada validitas prediski. Cara untuk memastikan yang kedua yaitu dengan adanya prosedur yang baku atau standarisasi. Artinya, dalam melakukan presisi dan akurasi harus menggunakan tata cara yang benar-benar valid atau yang sudah standarisasi. Untuk lebih meyakinkan lagi, perlu adanya pelatihan untuk petugas. Nah, pelatihan bagi petugas ini perlu dilakukan agar para petugas lebih berhati-hati dalam melakukan pengukuran, dan pelatihan kepada petugas ini diperlukan supaya petugas tidak mudah kelelahan. Yang keempat ada penerapan alat ukur. Penerapan alat ukur ini memerlukan alat-alat pengukur dengan kapasitas dan ketelitian yang sesuai. Kelima itu ada pengukuran silang antar pengukur. Selanjutnya ada sesi pengawasan. Dan untuk lebih menyempurnakan presisi dan akurasi perlu adanya analisis presisi dan akurasi seperti yang di bawah ini. Berikut adalah literasi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.